makan dek, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dek, untuk kesehatanmu. Ingat gak waktu kecil kita sering dinyanyiin lagu ini? Makanya sekarang jangan lupa pesan ibu dan jaga iman, aman, dan imun. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Iklan layanan masyarakat pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Harus sering cuci tangan ya, dan ingat selalu pesan ibu. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat selalu pesan ibu. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Jarak bukan menjadi halangan kita semua untuk mengupgrade diri, karena dengan belajar, pembelajaran sekarang dapat diakses dengan sangat mudah. Universitas Ciputra Surabaya menciptakan inovasi baru yaitu UC Online. Perkuliahan bergelar S1 dan S2 yang dilaksanakan secara online jarak jauh, fleksibel, dan berkualitas. UC Online dirancang dengan sangat praktis untuk para pelaku usaha, profesional, karyawan, serta lulusan SMA dan SMK yang sudah bekerja. Jurusan yang tersedia adalah S1 Manajemen, S1 Informatika, dan S2 Manajemen. Tidak perlu lagi bagi teman-teman di Hong Kong untuk datang ke kampus karena proses belajarnya adalah kombinasi antara belajar mandiri dan pertemuan tatap maya dengan dosen. Keunggulan belajar di UC Online banyak banget, yaitu menghadirkan praktisi dan mentor bisnis, serta terkoneksi dengan mitra berskala nasional maupun internasional. Sistem pembelajarannya pun juga project-based learning, sehingga dapat diaplikasikan langsung dalam praktik kerja. Nggak perlu ragu lagi karena kami menawarkan promo bagi teman-teman pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang akan join di kelas bulan Maret 2023. Untuk info lengkap hubungi +62813 200 90 300 atau klik online.ucacid atau follow Instagram dan TikTok di UC_online learning. UC Online, creating world-class professionals and entrepreneurs.
sing saiki wis raning rangkulan sio wis rada disiji tapi kowe tetep ning ati saben dino aku menang-menang ning jero ati aku mendem tangan jero ati ngeroso kowe uang sing paling kasar Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali bisa nongkrong bareng lagi bersama teman-teman semua. Dimatiin tuh. Ya, para pendengar nongkrong bareng. Mohon maaf ya, itu ada gangguan teknis ya. Selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Kita senang sekali bisa berjumpa lagi di acara radio nongkrong bareng ya, yang live setiap hari Sabtu dan Rabu ya, bersama Kak Novi yang berada di Jakarta. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk semua pendengar radio nongkrong bareng yang selalu penuh pesona. Edisi malam minggu sudah hari ke-19 bulan November tahun 2022 ini, artinya kita masuk ke minggu ketiga, minggu ketiga di bulan November. Dalam satu bulan itu, kalau hari Rabu itu kita yang lalu minggu ketiga bersama KJRI, tapi adanya di YouTube, sekarang adanya di Facebook ya. Semoga semua tetap sehat, kita senang sekali. Dan di minggu ketiga seperti biasa, kalau bulan lalu kita berbincang-bincang dengan Bapak TKI, kalau saya boleh katakan, yang pernah berada di Taiwan, yaitu beliau Pak Pangku Rubiono. Bulan lalu bersama Pak Anto Budianto, dan malam ini ada tamu yang berbeda. Saya langsung sapa saja Pak Pangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Novi. Salam sehat. Salam sehat, yang penting sehat ya. Dan malam ini pendengar radio nongkrong bareng, selain Pak Pangku Rubiono, ada juga yang istimewa. Tamu kita malam ini adalah beliau Pak Hidayat. Saya langsung sapa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hidayat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Novi, Pak Pangku, Pak Sam. Salam sinergi
Go berkah, no riba, no judi trading, no tipu-tipu. Luar biasa. Luar biasa. Asik. Go berkah. Go berkah. No riba, no judi trading, no tipu-tipu. No judi trading, no tipu-tipu. Oh, ya. Ya, pendengar ada nongkrong bareng. Jadi ada Pak Pangku Rubiono, kemudian Bapak Hidayat, yang nanti kita akan bicara banyak panjang lebar mengenai beberapa kegiatan yang utamanya menyangkut bisnis. Karena Bapak Hidayat, saya di awal ini ingin bertanya, apa betul Pak Hidayat pernah bekerja atau di Taiwan atau di luar negeri, di mana atau bagaimana Pak Hidayat? Ya, betul Pak, betul. Jadi alhamdulillah saya dulu berada di Taiwan selama 9 tahun. Dan latar belakang memang saya bisa ke Taiwan ya karena keadaan ekonomi orang tua, terus terang. Saya orang kampung, di Cilacap ya, Pak ya. Teman-teman semua saya asli Cilacap, memang keadaan orang tua saya ini namanya orang desa yang secara finansial ini memang sangat memprihatinkan. Makanya Pak, saya bertekad besar ya untuk berjuang. Makanya Pak, saya sampai ke Taiwan. Alhamdulillah saya itu di Taiwan selama 9 tahun, jadi 2 tahun pulang. Karena betul saya punya rumah tangga, punya keluarga. Dan di Taiwan juga saya banyak ilmu yang saya dapatkan. Selain finansial, alhamdulillah, dan juga ilmu yang saya dapatkan luar biasa. Karena di Taiwan itu ya, saya ketemu seorang yang sangat luar biasa. Seorang Pak Pangku, beliau adalah seorang inspirator. Beliau seorang motivasi buat teman-teman yang ketika dalam keadaan ya namanya jauh dari keluarga, suka duka ini banyakkan sukanya kadang, dukanya kadang. Beliau selalu menyemangati teman-teman PKI termasuk saya. Dan alhamdulillah saya banyak ilmu yang didapatkan dari beliau. Seperti itu teman-teman. Makanya jadi teman-teman berkecil hati ketika kita memang jauh dari keluarga. Ingat, ini adalah apa? Untuk ya kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Paling tidak orang tua kita, keluarga kita. Yang penting satu hal, teman-teman yang hari ini masih ada di Hong Kong atau di Taiwan, selalu kita harus pandai-pandai ya, dalam memanage keuangan seperti itu. Jangan sampai ketika nanti pulang ya nggak jelas keuangannya seperti itu. Seperti itu ya Pak Tony ya, Pak Pangku ya, Pak Sam ya, sukses lah. Kerja 10 tahun pulang ke Indonesia nggak bawa uang, Pak. Celaka. Itu yang membuat celaka seperti itu. Nah, makanya gini Pak, kenapa saya hari ini punya slogan yang kencar Pak, ini kan Pak. Jadi salam sinergi, ya kita harus selalu bersinergi gitu. Dalam bisnis kalau kita nggak bersinergi, untuk besar lambat, susah untuk besar. Makanya kita harus bersinergi. Slogannya go berkah, no riba, no judi trading, no tipu-tipu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Banyak teman-teman saya yang senior lah, yang masih di bawah saya junior ketika di Taiwan gitu. Ketika pulang mereka kena judi trading. Padahal judi trading ini jelas-jelas penipuan. Memang kalau dilihat nominalnya sangat besar keuntungannya. Ketika kita invest, contoh misalkan 100 juta, kita dapat 30% per bulan, sayang. Siapa orang yang nggak kerja, tahu-tahu dapat 30%. Nah, ingat teman-teman, jelas judi trading ini jelas penipuan. Kenapa seperti itu? Ya, ini manikin kok. Namanya manikin permainan uang. Oke lah. Satu kali bisa diambil 30%. Bayangkan 100 juta 30% udah ketahuan. 30 juta per bulan. Nggak kerja, nggak ngapa, dapat uang. Tapi ingat, ini uang syubhat. Jelas ini uang syubhat. Jadi di agama manapun, tidak hanya di Islam, dimanapun uang syubhat ini ya memang nggak diizinkan. Betul kan Pak Sam ya? Seperti itu. Jadi apa makanya kalau sekali memang mungkin masih diberikan 30%. Tapi kalau sampai 3 kali ini sebenarnya nggak bisa diambil, dan ini rata-rata semuanya hancur semuanya. Teman-teman yang kena judi trading nggak ada satupun yang hari ini ya punya aset habis semuanya tadi.
Saya sebagai teman-teman Pak Hidayat bilang tadi selamat bersinergi, go berkah, no riba, no trading, no tipu-tipu. Ya enggak? Betul. Yang saya selalu dengar tuh no money no dong. Ini apa? Hari ini kita rubah mindset kita rubah. Ya. Hari ini mindset kita rubah. Karena apa? Kalau memang tadi ya nanti nodok itu memang ucapan adalah doa. Benar, ini ucapan adalah doa. Makanya apa? Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita selalu yang kita katakan. Karena gini, kalau kata-kata yang selalu kita sampaikan dengan terus-menerus ini bisa jadi kenyataan. Karena seperti itu. Kenapa? Karena ketika masuk di bawah alam otak sadar kita, ya. Jadi manusia ini kan ketika selalu ngomong terus, ini nanti masuk di bawah sadar kita. Nah, ini dengan keyakinan itu ini yang menjadi wujud. Nah, makanya hari ini saya ya sangat gencar kepada teman-teman ketika kita memang hari ini sudah punya bisnis dan dengan bersinergi dan dengan kita menjauhkan dari hal-hal judi gitu. Ini yakin, ini selamat. Tapi kalau kita sudah berbisnis, masih kita bermain judi, tinggal tunggu kehancurannya, udah pasti hancur. Seperti itu. Alhamdulillah beberapa teman-teman yang selalu kontak dengan saya, contoh Pak Anto Budianto, beliau adalah kawan saya dulu di Taiwan, yang hari ini beliau sudah di pemerintahan dan saya harapkan beliau jadi orang penting juga di pemerintahan kayak gitu. Dan beliau juga sangat setuju dengan slogan saya, itu sangat setuju beliau. Senang sekali saya dengan slogannya, ya nggak? Bagus itu. Ya. No tipu-tipu. Itu yang benar ya. No tipu-tipu. Ya. No tipu-tipu. Oke, saya mau nanya ini, karena Bapak sejak pulang di Taiwan itu kerja sebagai apa? Gimana? Waduh, banyak balapan mobil ya? Ya, banyak suara motor itu. Sekarang jelas. Oke. Bapak di Taiwan kerja sebagai apa, Pak? Nah, saya kerja di Taiwan di TKI, Pak. Jadi sama dengan teman-teman yang ada ini. Ini saya dengar katanya banyak TKW semua di Hong Kong. Jadi jangan berkecil hati. Sesungguhnya kita adalah pahlawan devisa gitu. Betul. Makanya Pak, selalu semangat. Ayo kobarkan semangat juang kita. Kita ini adalah pahlawan devisa. Tapi tidak masalah, tanpa jasa pun tidak masalah. Yang penting apa? Keuangan kita oke. Terus kebahagiaan rumah tangga kita ya kita menikmati seperti itu. Walaupun kita pahlawan devisa tanpa tanda jasa nggak masalah. Yang penting apa? Hasilnya oke. Itu seperti itu teman-teman. Bapak di Taiwan kerja sebagai apa, Pak? Maksudnya saya kerja di TKI, Pak. Saya dulu di pabrik otomotif. Pertama saya kan tiga kali berangkat ya. Yang pertama saya di Chungli dulu, Pak. Di Chungli itu saya kerja di spare part mobil. Jadi tukang las saya dulu itu. Jadi tukang las selama 3 tahun. Alhamdulillah saya enggak dengan selamat gitu, tanpa masalah kayak gitu. Karena banyak juga teman-teman yang nggak tahan dengan keadaan atau mungkin nggak ada overtime-nya, lemburnya berkurang, mereka ya ambil jalan pintas. Nah ini sebenarnya kan merugikan diri sendiri. Tapi saya alhamdulillah 3 tahun kelar. Saya balik, saya alih tempat, saya di tekstil. Nah yang keduanya ini saya memang ketemu Pak Pangkuh di wilayah Taichung saya dulu ini. Kalau yang pertama saya belum ketemu karena memang yang pertama itu saya jam kerjanya ini full, jadi jarang keluar. Sering lembur gitu ya? Sering lembur, tapi memang yang kedua kontrak yang kedua saya ini lembur wajibnya hanya seminggu 4 kali lah. Makanya saya banyak keluar. Hari Minggu tak manfaatkan untuk kegiatan kegiatan positif lah, seperti di masjid, di teman-teman di
di warung Indo, bahkan ketika ada acara di di kantor dagangnya di KDI-nya di Taipei, saya selalu datang. Ketika panggung undang, ya alhamdulillah saya selalu datang. Makanya itu hal-hal positif yang saya dapatkan dari para guru-guru dan orang tua kita di Taiwan itu luar biasa. Dan alhamdulillah. Pak Hidayat kenal Mas Anang nggak? Anang Wijaya kalau nggak salah ya? Anang Wijaya. Iya. Orang Jawa Timur kalau nggak salah itu tuh ya. Anang Wijaya. Jawa Timur. Dulu. Orang Malang. Dulu sering ketemu gitu. Tapi memang ketika pulang lost kontak, ini nggak pernah kontak-kontakan, jadi nggak nyambung. Tapi kalau dengan Pak Anto Budianto, dengan Mas Bro Banyuwangi, dengan Mak Dedi Blitar, dengan Pak Yoko dulu ketuanya MTYT, saya sering kontak. Dulu saya waktu tahun berapa itu mengadakan konser yang saya bawa Raja, grup band Raja. Oh iya. Saya dengar waktu itu. Saya dengar. Iya, itu saya yang bawa waktu itu dan beliau bantu-bantu saya. Itu ada grup apa namanya, grup yang grup apa ya di Taiwan itu, anak-anak Relic Band. Oh, Relic. Iya. Relic Band. Relic Band. Iya. Oke. Anyway, para pendengar, kita ngobrol bareng dengan mantan PMI ya, yang di Taiwan 9 tahun ya. Wih, lama sekali. 9 tahun, Pak. Ya. Sekarang sudah pulang ke Indonesia dan kita ngobrol, kita tanya apa usahanya di Indonesia. Ya. Oke. Kanovi? Iya, Kasem hadir ya. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat. Yang saya ingin ke Pak Pangku sebentar. Ya. Bagaimana pandangan Pak Pangku tentang sosok seorang Pak Hidayat yang begitu berapi-api dan bisa membagi waktu, karena 8 tahun atau 9 tahun itu Pak Hidayat mengelola keuangan dengan baik ya. Katakanlah begitu, sehingga ketika pulang ke Indonesia itu bisa membawa hasil yang bisa membereskan atau membenahi kondisi di pedesaan atau di keluarga yang seperti di awal dikatakan oleh Pak Hidayat. Silakan Pak Pangku. Ya, bagaimana pandangan Pak Pangku tentang Pak Hidayat mungkin ketika di Taiwan? Ya, saya waktu di Taiwan itu kenal Mas Dayat sama Mas Dayat, Mas Santo, dan itu rata-rata adalah tokoh-tokoh wilayah. Kalau Mas Santo tokoh wilayah Juli, Mas Dayat itu tokoh wilayah Taichung, ada lagi tadi yang disebut Mas Hartono itu wilayah Tainan. Jadi saya dekat itu orang-orang yang bisa memberi contoh ke orang lain gitu loh. Oke. Dia menjadi panutan bagi orang lain. Memang dia berkorban tentunya. Dia mengorbankan waktu dan segala macam. Dia berkorban awal-awalnya. Tapi banyak yang mengikuti jejak beliau yang sukses. Jadi saya dulu merangkul orang-orang yang ini punya potensi, ini punya potensi, ini punya potensi, saya rangkul. Iya. Jadi salah satunya adalah Mas Anto di bulan lalu, kemudian bulan ini dengan Pak Hidayat ya. Wilayah tengah, kalau di Taipei wilayah tengah. Betul wilayah tengah betul. Pak Hidayat ya, kembali ke Pak Hidayat. Kira-kira dari kawan-kawan berapa banyak atau berapa persen yang bisa survive, bisa bangkit sejak kepulangan dari Taiwan itu mengikuti jejak atau ya silakan. Jadi gini, Pak Sam dan Pak Lopi, ketika teman-teman pulang dari Taiwan, entah itu dari Hong Kong gitu, memang tidak semuanya bisa memanage keuangan. Karena gini, pada umumnya mereka itu terlalu nyaman dengan keadaan finansial yang dikatakan ya rekeningnya ini full gitu. Jadi kalau untuk terjun langsung
apa ya, dengan keadaan kampung itu kan kita buta ilmunya ya sama sekali. Jadi mau usaha apa nih seperti itu. Ini sangat jadi masalah gitu. Mereka memang dengan rekeningnya yang full gitu. Nah, maka dari itu saya pesan-pesan nih kepada teman-teman yang hari ini masih berjuang di negeri Hong Kong, di Taiwan dan lain sebagainya. Jadi hari ini memang kita harus belajar untuk mandiri. Ketika nanti kita pulang, apa nih kira-kira usaha kita? Tapi yang tentunya harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kenapa saya katakan hari ini not judi trading, not tipu-tipu. Hari ini banyak teman-teman senior saya, junior saya yang ketika pulang duitnya banyak kena judi trading. Karena apa? Mereka ini 30%. Ini hati-hati. Ini jelas penipuan. Jadi yang namanya 30% ini memang di awal iya. Tapi ketika berkelanjutan kedua kalinya, ketiga kalinya, mereka yakin loss. Nggak bisa diambil uangnya. Itu seperti itu. Nah, makanya Pak, lebih baik kita mandiri, berwirausaha, yang tentunya sekarang banyak kok. Pembelajaran wirausaha di teman-teman kita TKI itu banyak. Nah, makanya apa pentingnya komunikasi seperti ini kepada teman-teman ini, kontak tentunya jangan dihilangkan gitu. Karena apa, teman-teman TKI yang sudah lebih dulu berwirausaha ini, alhamdulillah rata-rata mereka sukses. Seperti itu. Iya, betul. Jadi jangan tergiur dengan iming-iming yang memang mengejutkan ya kan, kalau dari seperti 30% dari 100 juta dan lain sebagainya. Kemudian ada culture shock ya, dalam keadaan shock, uang banyak pulang ke Indonesia, inginnya konsumtif Pak, kebanyakan ya, ingin konsumtif, beli ini, beli itu, sementara semuanya dibeli lah itu tadi. Semua karena ada rasa ingin rekeningnya full, tinggal colok gitu. Apalagi dengan adanya teknologi internet ya Pak. Sekarang kita pencet itu akan muncul promosi mengenai ayo ikut trading, ayo ikut ini, nanti keuntungannya besar seperti itu. Ini yang dimaksudkan pesannya Pak Hidayat kepada teman-teman ya, Radio Nongkrong. Karena nggak mungkin kita jatuh dari langit seperti yang terjadi dari di trading atau apapun online tersebut yang dilakukan. Kembali ke bisnis Pak ya, bicara mengenai usaha. Ketika di Taiwan Pak Hidayat sudah membayangkan, karena kita berbisnis itu punya insting banyak pilihan ya. Kalau kita ingat di pertemuan G20 yang lalu tanggal 15-16 itu Pak Jokowi menekankan sebenarnya ada agenda tersembunyi dari Indonesia bahwa ingin membangkitkan UMKM setelah pandemi. 2 tahun ini hancur semua, negara besar, negara kecil, menengah dan lain sebagainya. Di pertemuan di Bali itu secara tidak langsung, selain perang yang kita nggak bisa ubah karena memang udah urusannya mereka, tapi bahwa ternyata yang membangkitkan 2 tahun keterpurukan bangsa ini secara ekonomi, kita bisa bertahan sampai saat ini itu UMKM Pak. Betul, skala UMKM ini masuk bisnis atau usahanya Pak Hidayat. Ya, betul. Sejak di Taiwan, Pak Hidayat sudah memilah-milah, atau Pak Angko yang bisikin jangan-jangan nih, atau Mas Anto, bos nanti kalau pulang ke Cilacap, you bisnis ini ya, tanam piara ayam, tanam ayam. Tapi mungkin ada pikiran lain dari Pak Hidayat, silahkan sharing ke kita nih Pak. Baik, jadi gini, alhamdulillah memang ketika di Taiwan saya tuh ya belajar dari orang-orang yang lebih dulu seperti itu. Nah, makanya Pak, dengan saya dekat dengan Pak Pangku, alhamdulillah saya banyak termotivasi dari beliau selalu memberikan semangat buat teman-teman dan termasuk saya sendiri, dan beliau selalu berpesan. Jadi usahakan kalau kita pulang ke Indonesia ya itu tadi, kita buka UMKM dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang penting apa? Ketika sudah punya perusahaan yang milik sendiri gitu, itu secara tidak langsung dan
kita kan adalah pemiliknya, kita bosnya seperti itu. Nah, makanya Pak, ketika kita pulang punya UMKM, ya kita jadi bos, walaupun usaha kecil, tapi kita bosnya gitu. Dan ketika kita terus dengan semangat kita menjalankan, kita membangun, ya paling tidak kita bisa membantu teman-teman kita yang mungkin belum bisa berangkat ke Taiwan, masih jadi belum punya pekerjaan, kita bisa merekrut karyawan. Dan alhamdulillah ya saya lakukan seperti itu gitu. Dan saya awal pulang dari Taiwan memang saya terjun langsung di kuliner dulu, pertama di kuliner. Ya, sampai hari ini pun masih seperti itu. Cuman memang saya ada dua yang saya gerakkan, karena untuk kuliner memang istri saya yang hari ini yang menjalankan. Nah kalau untuk pupuk memang ya saya sendiri seperti itu. Jadi Pak Hidayat ini di pupuk nih ya katanya. Ya kalau saya di pupuk lah. Kalau kulinernya saya awal dari pertama saya pulang dari Taiwan memang dijalankan oleh istri. Kebetulan istri TKI juga. Oh, di Taiwan. Istri di Taiwan juga. Ya sama berangkatnya seperti itu. Istri di Taiwan. Nah ini makanya menarik lagi nih. Saya itu ketika sebelum pulang ya sama istri selalu punya angan-angan ya kita sekecil apapun usaha kita ya kita harus jadi bosnya sendiri seperti itu. Saya punya kuliner, alhamdulillah kalau sebelum pandemi ya, ini sebelum pandemi saya punya yang bantu lah, bukan karyawan ya, bermitra itu ada 12 orang. 12 orang, iya itu 12 orang, karena saya punya 3 tempat. Oh, di mana Pak? Di kota apa? Saya di Bekasi Pak, di Bekasi. Oke, iya. Ya, di Bekasi. Jadi dengan istri berhasil naluri bisnis ini perlu dibangun atau sebenarnya niat yang kencang Pak? Apa yang dibutuhkan teman-teman kita nih supaya punya merubah mindset, karena ada mindset yang begini Pak ya kan, sudahlah kita tetap jadi pembantu, tetap jadi TKW PMI, yang penting tadi Pak Hidayat menjelaskan yang penting bengkak itu rekening terus ya, tapi diri sendiri tidak berkembang kan. Uang itu kan bisa menguap, habis dalam 2 hari selesai itu sebanyak apapun. Tapi kalau kepala dan niat kita lebih bertahan lama, sepanjang insya Allah sepanjang seumur hidup kita dan sampai keturunan kita, kan begitu ya Pak Mahfud. Pak Hidayat maksud saya. Naluri bisnis ini dibangun di Taiwan atau melihat orang Taiwan atau termotivasi sejak nikah atau bagaimana Pak? Kalau saya pribadi naluri bisnis ini memang saya banyak melihat orang Taiwan. Orang Taiwan ini etos kerjanya luar biasa dan mereka tidak pernah yang melihat namanya gengsi. Itu yang saya terhujam di hati saya. Ini orang Taiwan saya lihat untuk masalah gengsi mereka buang jauh-jauh. Bahkan seolah-olah mereka nggak ada di hatinya rasa gengsi, nggak ada. Itu satu yang saya dapatkan. Nah, terus mereka rata-rata apa? Ya itu tadi mereka punya usaha yang mandiri seperti itu. Nah, mereka juga semangatnya luar biasa. Nah, makanya yang saya lakukan ketika saya belum pulang ya tentunya kan saya ada kontrak gitu ya. Saya harus ada target. Target artinya gini, saya cukup 3 kali berangkat, 3 kali kontrak gitulah. Karena Pak, kalau selamanya ya mohon maaf, bukan berarti saya nggak butuh uang, tapi memang ketentraman rumah tangga dan ketenangan hati itu bukan terletak pada uang. Tapi gimana kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai, itu yang membuat saya memang harus ada target. Makanya Pak, saya cukup 3 kali pemberangkatan saja cukup. Masalah uang memang ya nggak ada yang cukup, semuanya masih kurang terus kayak gitu. Ya, ketika kita putuskan cukup 3 kali kontrak, ini memang ya itu tadi. Saya sudah tak persiapkan, saya pulang nanti mau usaha kuliner. Karena kuliner gini, kalau kuliner ini kan kebutuhan semua orang. Mereka orang mau punya duit dan nggak punya duit, mereka perutnya keroncongan, perlu makan.
Nah, di situ. Makanya Pak, saya tertarik dengan kuliner. Nah, yang saya terus ini kan itu tadi. Nah, jadi kuliner ini memang siapapun butuh, dan mereka orang mau punya duit mau enggak butuh makan. Betul. Tentunya kalau mereka butuh makan kan mereka cari uang kan kayak gitu. Nah, di situ saya membuat. Nah, akhirnya apa? Saya memang punya kuliner dan alhamdulillah sampai sekarang dan dilakukan oleh istri. Menarik sekali ya. Pendengar radio nongkrong bareng, kita didengar di Facebook nih Pak Hidayat ya, banyak yang mendengarkan kita. Selamat malam semua. Saya dengarkan sendiri cerita kisah nyata nih, true story, bukannya mengada-ngada, dari pasang suami istri yang bertemu di Taiwan, kemudian mereka memiliki UMKM atau bisnis atau usaha yang ibunya terjun ke dunia kuliner. Yang saya ingin tahu juga mungkin ya, Pak Hidayat sendiri itu bisnisnya atau usahanya kan sekarang pupuk ya, betul itu Pak? Betul, saya di pupuk. Nah, iya. Kenapa bisa memilih pupuk Pak? Jadi gini, awal saya bisa terjun ke pupuk ini ya kena kendala pandemi. Jadi pandemi kemarin kan seluruh UMKM khususnya kuliner ini dampaknya luar biasa. Iya. Saya sebelum pandemi itu punya tempat kuliner 3 tempat. Satu tempat ada 4 orang yang karyawan yang melayani para pelanggan saya. Itu. Nah, begitu kena pandemi semua berdampak. Mau nggak mau, yang penting saya bertahan. Dan saya bertahan untuk apa ya? Untuk keluarga dan teman karyawan saya. Jadi yang masih bertahan ya mau nggak mau kan mereka butuh gaji, mereka harus dibayar. Nah, makanya Pak, saya putuskan cukup satu tempat waktu itu. Karena kuliner berdampaknya luar biasa, pelanggan saya bubar semua pokoknya. Akhirnya apa? Saya berjalan satu tempat. Tetapi saya tidak putus asa. Saya berpikir gini, ini kebetulan saya punya langganan makan yang beliau adalah orang pupuk juga gitu. Ketika cerita-cerita sharing-sharing ke saya terbuka nih hatinya. Nah, ini sesuai dengan keahlian saya ini. Karena Pak, saya memang asli dilahirkan dari orang tua petani gitu. Makanya Pak, saya coba belajar, tak pelajari dengan pupuk-pupuk ini. Yang saya senang memang pupuk ini karya anak bangsa asli, karya anak bangsa. Jadi pupuk ini bukan impor dari luar negeri dari mana. Dan pupuk ini memang dibuat oleh seorang yang umurnya di bawah saya. Beliau umur sekarang baru 38 tahun. Tapi beliau punya menemukan pupuk yang luar biasa ini. Nah, dengan saya belajar pupuk ini ternyata pangsa pasarnya ini nggak kalah dengan kuliner. Karena apa? Ya sama-sama konsumtif kan. Kuliner jelas konsumtif, jadi nggak ada istilah untuk simpan sekian tahun. Tapi setiap hari orang harus makan. Nah, pupuk pun sama. Petani ini mau nggak mau dan suka nggak suka mereka ya harus beli pupuk. Karena apa? Ketika petani tanamannya nggak dipupuk, ini kan nggak buahnya pun nggak kurang kalau nggak dipupuk buahnya kurang maksimal. Itu seperti itu. Nah, makanya Pak saya berpikir ini bagus ini kalau untuk dipasarkan ini gitu. Nah, makanya Pak saya belajar tentang produk knowledge pupuknya, kelebihannya seperti apa dan terus marketnya seperti apa. Ternyata ini masuk di hati saya, di otak saya. Makanya Pak saya terus belajar, terus tak gali. Sehingga saya ketemu dengan langsung pemiliknya gitu loh. Formulator ini saya alhamdulillah ketemu dan alhamdulillah sampai saya baru 2 tahun setengah ya di pupuk ini, tapi pemasaran saya sampai ke Lampung, Palembang, Jambi, Muarobungo, Darmasraya, Solok Selatan, sampai ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Wow. Itu seperti itu.
Karena Dahsyat. pupuk saya ini memang ya itu tadi, petani ini nggak butuh teori, tapi butuh bukti. Ketika petani sudah membuktikan dan hasilnya bagus, mereka nyari kok, bukan saya yang nyari. I see. Inilah hebatnya. Nah, makanya Pak, pentingnya belajar product knowledge di situ. Jadi ketika petani sudah pakai, kok buktinya luar biasa bagus. Wah, petani mereka yang nyari, bukan kita yang nyari gitu. Itulah hebatnya petani gitu. Nah, memang kelebihan pupuk saya ini itu tadi, simple dan bisa menghemat 50%. Petani kan sekarang tidak hanya di Jawa ya, seluruh Indonesia. Ini rata-rata petani ya konsumtif pupuknya ya kimiawi kan. Iya. Betul. Makanya saya prihatin ketika petani selalu mengeluh kok hasilnya semakin lama semakin jelek, semakin hari kok semakin berkurang hasilnya. Ya jelas karena Pak, residu dari kimia ini kan merusak tanah. Maka dari itu apa? Ketika tanahnya sudah terkontaminasi dengan kimia, kan mau nggak mau hilang hara tanah ini kan. Ketika hara tanahnya hilang, ya udah jelas gersang, ditanemin apapun ya jelek hasilnya. Kadang-kadang malah nggak buah gitu. Karena apa? Ya sudah nggak ada sama sekali kesuburan tanahnya itu nggak ada. Nah, dengan adanya pupuk organik yang saya hari ini pasarkan, ini luar biasa. Satu ya, ini mengembalikan kesuburan tanah. Nah, apalagi ya yang nggak kita pungkiri ya, Indonesia ini kan negara yang notabene negara agraris. Tapi saya herannya kenapa? Kadang-kadang waktu musim panen raya, tapi kok tidak mencukupi. Akhirnya apa? Mau nggak mau negara ini kan ngimpor beras, contoh dari Thailand, contoh dari Vietnam. Nah, padahal negara Indonesia adalah negara terluas, tapi kenapa? Ya itu tadi. Jadi hasil panennya memang kurang mencukupi. Coba kalau zaman dulu terus diterapkan ya kita nggak ada namanya istilah impor dari luar negeri, nggak ada beras, nggak ada dari luar negeri. Tapi kita tetap masih impor karena apa? Nggak mencukupi. Nah, maka dari itu saya melihat di Taiwan juga ini. Nah, kalau di Taiwan kan rata-rata orang pakainya organik semuanya. Makanya apa? Orang sana sehat-sehat. Beda dengan orang kita. Karena makanannya ya semuanya masih sehat gitu loh. Ini kita bicara dari nasi aja, dari nasi. Nasi kalau dari Taiwan, ini sudah bentuk nasi ya, nggak kena sayur. Ini bisa bertahan 2-3 hari nggak basi. Yang penting nggak kena sayur. Taruh di piring gitu aja. 2 hari, 3 hari nggak basi. Coba kalau di kita. Kalau di kita sore naruh di piring, pagi-pagi udah basah. Kenapa masalahnya? Ya jelas ini terlalu banyak pakai kimia. Nah, makanya apa? Keawetan nasi ini nggak bisa bertahan lama seperti Taiwan. Kalau Taiwan tanya papangku itu paham betul. Jadi di Taiwan itu memang kan semuanya pakainya organik. Makanya apa? Orangnya sehat-sehat, makanannya sehat semuanya. Dari buahnya, dari sayurannya, dari padinya, semuanya organik. Nah, kalau di kita kebalikan, semuanya di kita pakai kimia. Dari sayurnya, buah-buahnya, padinya, semuanya kimia. Nah, makanya apa? Di kita, ya namanya penyakit, nggak ngelihat umur kayak gitu. Apalagi kalau udah umur 40, itu udah penyakitnya udah macam-macam, komplikasi. Karena itu tadi. Terlalu banyak di tubuh kita ini, ya terlalu banyak yang kita makan ini kimia. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Di tubuh kita mengendap dengan yang namanya apa? Toksin dalam tubuh kita. Nah ini yang menyebabkan kita racun di dalam tubuh kita yang menyebabkan kita banyak penyakit. Nah makanya dengan saya belajar organik ini ternyata saya punya kelebihan. Kelebihan artinya gini, oh ini bisa menyehatkan umat, bisa menyehatkan orang seluruhnya. Itu seperti itu. Nah, dengan kegigihan, dengan semangat itu yang membuat motivasi saya hari ini saya sampai ke Palembang, sampai ke Jambi, sampai ke Kalimantan. Karena Pak, saya tak niati saya membantu orang dan menolong orang. Oke. Seperti itu. Ya memang nggak semudah apa ya. Ya
Untuk orang jualan, misalkan jualan kacang itu sudah semudah. Tapi memang perlu proses, perlu edukasi yang sungguh-sungguh gitu. Terus Karena menerus gini, Pak ya. ya, karena gini, petani kalau ketika memang sudah teredukasi dan hasilnya luar biasa, mereka fanatik, mereka nggak mau ganti. Karena satu dihematkan ya, hematnya ini sampai 50%, bayangkan. Wow. Hemat ini sampai 50%. Ini dari biaya, belum tenaganya. Tenaganya ini hemat 50% juga kalau tenaganya. Karena Pak, pupuk kami ini simple, nggak perlu pakai apa ya, pakai ngangkut, daya angkutnya itu enggak. Jadi pupuk saya kecil tapi kualitasnya luar biasa. Pak, seperti itu. Kecil tapi kualitasnya luar biasa. Kualitasnya luar biasa. Para pendengar kalau mau tahu ya, lihat produknya ada di YouTube ya, itu di rolling ya, ada fotonya ya, di rolling ya. Nah, kayak film. Lihat film. Tapi jangan nonton aja, Kak Sam. Karena ada juga yang cuma nonton aja, kayak Pak Kriwil tuh kan. Dia bilang saya lagi nonton, tapi nggak ngedengerin. Akibatnya, ya kayak orang budak. Jadi apa yang diomongin ya? Sebelum lanjut, ini menarik sekali apa yang disampaikan tadi, pupuk yang bermanfaat bagi manusia. Saya ingin menyapa beberapa teman kita yang terus mendengarkan acara ini, utamanya pada kesempatan minggu ketiga bersama Pak Pangku Rubiono, mantan TKI Taiwan yang 9 tahun di sana, kemudian dengan istri berbisnis dan perjalanannya juga tidak mudah, banyak kerikil apa yang dikatakan tadi oleh Pak Hidayat. Selamat malam untuk Mbak Suci Suryati, apa kabar? Mbak Maya Melika, Piko Kriwil, Eli Prasilia, ya. Selamat malam untuk Mbak Wina, Alfi, Mbak Yuni Galatia, ya. Mbak Suncin Arfandi yang selalu rajin mendengarkan Radio Nongkrong Bareng di Facebook, Mbak Selin Karisma, Juragan Baso, ya. Baso Mohamed, Mbak Regita, Juragan Makeup, ya. Laili Putri, apa kabar? Tensi Arsita, Mbak Suryani Neni, banyak sekali nih, Kristina Tina, ya, Mbak Ayu Rahayu, Abe, Soplo, Wele ya. Terima kasih semua yang sudah atensi, dikasih chat aja terus dan sharing ya pembicaraan kita malam ini supaya teman-teman yang lain mendapatkan informasi yang manfaat, yang bermanfaat yang penting. Selamat malam untuk Puji Rahmawati yang punya Senguan, ya. Elisa yang punya Saikum, selamat malam Juragan Sayur, Mbak Srihati, ya, yang niat pulang ke Jawa Timur menjadi full sayur. Ada juga apa kabar untuk Arya Jackson, ya, kemudian Ani Imut, Mbak Ika Oktaviani, Mbak Neni Suryani, Anyong Kasanyong, Yanti, semuanya aja. Saya tidak bisa ingat semua. Yang pasti kita berharap semoga manfaat acara ini dan bisa menjaga kesehatan dengan memilih makanan, atau kita kan nggak tahu, kita beli makanan kita tanya, ini pupuknya organik apa non organik gitu kan, kimia apa, nggak bisa kan, karena yang namanya petani itu sudah dia fanatik, kemudian dia hanya memilih produknya Pak Hidayat, katakanlah seperti itu, dia tidak akan pindah gitu ya, tadi sampai di situ ya Pak, karena menghemat tenaga, waktu dan lain sebagainya. Iya, Kak Novi, saya mau tambahin ya. Ibu Wiwi Rianti ya, katanya ikut menyimak Kak Sam, Kak Novi. Ya. Selamat malam Jumiati ya. Jumiati. Eli Prasilia bilang begini, kalau tanam sayur beli ini ya Pak Kak Sam, katanya. Oh, kalau tanam sayur boleh nggak buat pakai ini pupuk ini, katanya? Oh boleh. Sangat boleh, karena gini, pupuk saya ini pupuk multi. Jadi untuk segala jenis tanaman, multi. Untuk segala jenis tanaman, baik hortikultura, tanaman tahunan, ini bisa pakai pupuk saya. Iya. Gitu. Jadi di situ Pak, pupuk saya ini untuk semua jenis tanaman, mau hortikultura, mau padi, mau bisa semuanya. Dan ini penghematannya sama. Ya, buat dari Ira, ya, Ira Lutfi, katanya buat buah tin, bisa Pak? Buah tin, bisa. Buah tin buah apa itu? Buah tin
kayak inilah Pak, kayak apa namanya, kayak lencak, cuman agak Oh, lencak kecil-kecil ya. ya kayak hampir kayak lencak, cuman pohonnya itu apa ya? Itu bagus kok, pohon tin banyak yang butuh dan harganya lumayan mahal itu. Buah tin. Saya ada videonya kok. Pupuk saya yang untuk buah tin ada videonya nanti kalau bisa tak kirim. Iya. Oke, boleh. Ini dari Selamat untuk Esti Rahayu ya, yang punya Tangerang. Ari Art, motivasi dan semangat akan kalah dengan yang nawar. Ya. Aho, Terima kasih. Aho katanya. Aho tanya, ini tanah apa pupuk Pak? Katanya tanah atau pupuk sama aja. Jadi gini. Ini dalam bentuk apa nih? Tak jawab dulu ya. Jadi bagaimana ini? Aho dari Hong Kong. Jawab dulu bagaimana? Jawab, silakan. Silakan dijawab. Oke. Jadi gini, pupuk saya ini sudah pupuk majemuk makro mikro. Makro ini kan untuk kesuburan tanah, mikro ini untuk hasil panennya gitu. Jadi makanya apa? Kalau pupuk kami sudah majemuk makro mikro. Jadi apa yang dibutuhkan nutrisi oleh tanaman ini sudah terkandung di pupuk saya. Contoh untuk contoh ini ya, yang petani sekarang pakai. Rata-rata mereka pakainya kan Dolimit, Mutiara. Ini untuk apa? Untuk kesuburan tanah. Tapi di situ ada kandungan nitrogennya memang rata-rata 26%. Tapi yang lainnya ini, yang 74% ini kan ada kimia, ada racun lah. Nah makanya apa? Untuk mengembalikan suburan tanah memang ya hanya apa ya? Hanya omong kosong gitu. Karena apa? Saya ingin kalau di pupuk saya memang sudah ramah lingkungan gitu. Duduk tanah tapi ramah lingkungan, udah multi. Makanya udah majemuk makro mikro, majemuknya untuk tanah, mikronya untuk buahnya seperti itu. Pak Hidayat, bahan dasarnya apa yang menjadikan pupuk tersebut mikro? Pupuk saya memang bahan dasarnya ya sama, kalau kayak di kimia kan ada nitrogen ya. Di kita juga sama ada nitrogennya. Cuma kalau di kimia ini banyak campuran racunnya gitu. Tapi kalau di kami masih murni gitu. Makanya apa, dikonsumsi oleh manusia ya aman. Mohon maaf nih, jangan di saluran. Pupuknya pun kalau kecampur dengan kopi, ini nggak jadi kopi sianida. Aman. Iya. Ya, karena apa? Ini dibuat dari salah satunya ada rempah-rempah juga gitu loh. Nah, cuman rempah-rempahnya apa? Ini ya mohon maaf, ini rahasia dapur, seperti itu. Itu seperti itu. Dan Pak Hidayat mungkin sedikit mengenai pergerakan bisnis ya, atau kegiatan bisnis yang dilakukan pupuk ini. Bentuknya bagaimana? Artinya apa, sebagai distributor, agen, atau seller langsung, atau produsen? Ya. Jadi gini, kalau saya sendiri memang agen ya. Agen di bawah distributor. Ya, agen. Jadi memang saya senangnya di sini, satu memang kalau bicara dengan perusahaan ini, memang satu perusahaan ini sangat menolong. Perusahaan ini sangat menolong dengan seperti kita ini orang-orang yang ya mohon maaf, mantan TKI ini kan ilmunya, kalau untuk ilmu bisnis di luar setelah pulang dari luar negeri ini kan jadi memang halo, ini suaranya dengar nggak? Dengar. Ya, ada order, jadi seperti itu. 3 kontainer. Jadi memang saya sebagai agen di sini. Cuman tentunya agennya pun saya bisa mandiri. Karena apa? Di sini siapapun boleh jadi agen nanti untuk mandiri. Jadi kita nggak harus ngikut aturan perusahaan, itu enggak. Tapi kita sendiri yang ngatur. Karena apa? Perusahaan ini elastis. Yang penting ya ini nggak merugikan perusahaan dan kita masih sesuai SOP perusahaan seperti itu. Kalau agen biasa ada target, Pak? Enggak, kita bebas targetnya. Cuman kembali lagi, ini yang membuat saya semangat di sini.
Kalau bicara PPH ya, yang untuk perusahaan ini justru lebih besar dikeluarkan buat kita sebagai agen. Oh, Makanya apa? Perusahaan ini nggak mengikat, silahkan. Saya berkembang mandiri, tidak masalah, silahkan. Cuman itu tadi, kalau bicara keuntungan, ya, ini perusahaan mengeluarkan hampir 75% buat kita. Nah, sedangkan perusahaan ini hanya ngambil, yaitu kan 22% itu untuk biaya produksi, untuk biaya apa namanya, bayar karyawan, dan keuntungan perusahaan ini sangat kecil, tapi memang faktor kali perusahaan. Ya, quantity Pak ya, jumlah ya. Ya. Ini berapa ex Taiwan Pak? Berapa ex PMI yang bergabung dengan pupuk ini atau hanya Pak Hidayat dalam hal ini Pak? Gini, kalau saya bicara ex Taiwan itu ya hanya beberapa orang lah, karena apa? Terus terang orang-orang deket aja yang saya sering ketemu, sering sering ngobrol lah, mereka baru bergabung dengan kita. Tapi memang kalau yang temen ex Taiwan kan banyak, cuman linknya dan kontaknya ini kan nggak nyambung gitu. Makanya apa? Belum bisa tersampaikan. Mungkin Pak Komandan, Pak Pamku ada sedikit yang mau disampaikan mengenai tidak nyambungnya, belum terkomunikasikan dengan para mantan dari Taiwan atau bagaimana Pak? Pak Angku silakan Pak. Ya, karena mantan dari Taiwan kan setelah pulang itu dia mencari kebebasan, dalam pengertian mencari usaha masing-masing. Apa yang kebiasaan dia akan ditekunin. Salah satunya Mas Dayat ini sudah mengawali dengan pupuk. Yang lain mungkin ada batako dan segala macam. Jadi komunikasinya memang agak apa ya? Karena semua punya kesibukan masing-masing, jadi agak kurang begitu connect dengan yang lain. Ini kan Mas Dayat ini yang kelihatannya yang searah, yang sering ketemu terus dikasih wawasan nyambung, bergabung. Tapi yang lain yang sudah punya track sendiri usahanya, yang ini akan bergabung dengan yang lain. Oh iya. Kita sangat mengerti hal tersebut ya, Pak Angku ya, karena pilihan orang berbeda. Karena Ya, pendengar betul. kita, Pak Hidayat dalam hal ini banyak wanita Pak ya, pesolek lagi. Mereka itu sering seneng dangdan ya kan. Seperti tadi ada Eli Prasilia Sukia, Mbak Lisa, dan yang lain-lain ya, Mbak Ari dan lain-lain. Tapi bukan tidak berarti mereka tidak tertarik ya untuk nanti punya rencana planning untuk terjun ke berbagai bentuk bisnis atau usaha. Untuk keberlangsungan kan puluhan tahun di luar negeri, pulang main judi habis duit, jadi kena godaan atau tidak bisa mengelola keuangan sejak berada di luar negeri ya. Jadi pulang bengong lagi, entah mau kemana, mau ngapain, sementara sudah semakin umur kan semakin bertambah Pak ya, tenaga semakin berkurang. Nah ini kadang-kadang teman kita berada dalam zona yang nyaman tersebut, yang dikatakan di awal banget sama Pak Hidayat tadi, bahwa zona nyaman ini berbahaya banget ya. Kita lupa ya kan. Enak mandi air panas, air dingin, pasar bersih, AC, coba di desa ya. Harus jalan, harus naik motor, udah gitu agak semrawut. Ini perlu adaptasi lagi yang udah puluhan tahun tidak berada. Ada saran Pak Hidayat untuk teman-teman yang beradaptasi sejak udah kelamaan di Hong Kong atau di Taiwan gitu. Jadi buat teman-teman yang masih di Hong Kong dan dimanapun berada, kita memang yang namanya adaptasi memang perlu apa ya? Perlu waktu lah. Nggak nyaman kayak gitu. Makanya apa? Apapun itu selagi ini bermanfaat untuk masa depan kita, ya kita wajib lakukan. Karena apa? Kalau nggak dari kita sendiri ya nggak bisa. Ya sekali lagi. Berapa tahun sekali pulang waktu itu? Saya waktu itu 2 tahun sekali pulang waktu itu. Oke, iya. Jadi ketika pulang itu sudah mulai berpikir ya, udah mulai punya planning Pak, iya kan? Sudah berpikir. Kebetulan
Saya pulang waktu itu kan dapat biaya dari perusahaan, jadi kalau nggak diambil kan sayang seperti itu. Oh, tiket dan iya. Kalau untuk biaya sendiri, ada kemungkinan saya nggak pulang kalau untuk biaya sendiri. Kebetulan 2 tahun, dibiayain. Kalau nggak pulang nggak dikasih uang, tapi kalau pulang beliin tiket, makanya mending pulang. Sayang iya. Ya, tapi kalau untuk beli Iya, tiket mendingan sendiri, pulang Kasen mohon maaf. kalau di sini tiket. Kalau beli sendiri males. Boleh, Mas Dayat ini mahal. modal berapa Pak untuk bisnis pupuk? Mending gimana Pak? Modal usaha pupuk ini saya tidak batasi nominal Pak ya, tapi kira-kira range-nya ya, apa sih namanya, cakupan dari 100 sampai 300 juta atau 10 sampai berapa juta untuk modal awal. Jadi kalau teman-teman memang nanti kepengen tahu lebih dalam tentang ya keuntungannya apa sih seperti itu, boleh kok minta nomor saya, silakan dibagikan. Saya nggak pernah pelit dengan ini, dan ini sangat terjangkau, apalagi ya memang kayak teman-teman yang masih di luar negeri ini kan, kalau uang apa segitu itu masih kecil. Jadi memang modal terbesar ini ya kan sesuai dengan umpan. Kalau memang kita mau lebih besar, paling nggak kita modal sekitar 70 juta. Dan itu dapat produk langsung senilai 103 juta, bayangkan. Satu-satunya perusahaan yang memberikan untung di depan ya baru perusahaan kamu. Ini modal terbesar. Modal terkecil itu memang hanya 7 juta. Itu modal terkecil. Dan kita dapat produk langsung senilai 12 juta 600. Seperti itu. Jadi modal 7 juta itu kita dapat keuntungan langsung 12 juta. Jadi uangnya 12 juta. Berarti ada keuntungan 6 juta kan seperti itu. Iya. Saya nonton videonya Pak. Ya silakan. Kenapa? Dihitung apanya Pak? Jadi modal terkecil itu memang 7 juta 600. Seperti itu. Pak, boleh tahu ini Pilo ini jadi Bapak itu salah satu resellernya ya? Ya, betul. Itu yang produsennya mantan Taiwan juga atau anak ini? Jadi kalau jadi gini, kalau produsen ininya memang ya apa ya? Bukan TKI, tapi ini historinya memang orang biasa saja, tapi orang yang punya prestasi dan IQ-nya di atas rata-rata. Namanya Haji Febrian Agung. Siapa? Beliau itu dari SD, Haji Febrian Agung. Haji Febrian Agung, oke. Febrian Agung, Budi Prasetyo. Beliau sudah masuk Kick Andy kok. Udah masuk di Kick Andy, udah diundang. Oh, Kick Andy Jadi, Kick Andy TV, Kick Andy. Macam kayak anak-anak muda berprestasi lah dipanggil di forum kayak kita. Cuman ini di televisi. Iya. Pak Pangku mungkin tahu Kick Andy itu. Iya tahu itu juga. Pak Novi juga kayaknya tahu itu di Jakarta kan? Iya. Jadi Kick Andy itu. Haji Febrian ini memang IQ-nya luar biasa. Jadi beliau adalah lulusan ITB. Jadi waktu dari sampai keluar SMA, beliau ada IP tertinggi pada masanya ya beliau di Jawa Tengah. Sehingga kita masuk ITB ini ya beliau sangat mudah tanpa apa guys, karena IP tertinggi beliau gitu. Iya. Seperti itu. Nah, langsung kalau bicara istimewa. Ya, kalau bicara apa Pak? Kalau bicara Pilos Roliris ini memang itu tadi organik, karena apa? Haji Febrian ini adalah ketika keluar dari ITB insinyur kimia beliau, jadi tahu kerusakan dunia. Ketika petani kita selalu pakai kimia, beliau tahu kerusakannya. Makanya apa? Beliau menciptakan semua produknya ini adalah lawan dari kimia, organik semua. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau dari segi harga dibanding dengan pupuk-pupuk lain, pupuk impor dan lainnya, atau bagaimana itu? Bersaing atau?
kita yakin jauh lebih murah. Contoh saya bicara yang hari ini paling besar pemasaran saya memang di sawit ya. Ya. Makanya apa kalau yang wilayah Palembang, Jambi, Muaro Bungo, Kalimantan mereka Sawit semua itu. Sawit semua daerah itu. Lah, sawit kalau pakai pupuk kimia ini per 3 bulan kan pupuknya kan. Ini butuh paling enggak untuk dolimit, mutiara, TS dan lain sebagainya. Ini tidak kurang dari 7 kintal. Kalau diuangkan kurang lebih sekitar 6 jutaan. Kalau diuangkan. Nah, dengan orang pakai pupuk kilo slow release, ini dalam 1 hektar itu kan rata-rata 130 batang ya. Pohon sawit ya? Ya, sawit hanya 130 batang. Petani ini hanya membutuhkan cukup 13 kilo saja. Bayangkan. Kalau dibilang cukup apa, Pak? Salah harga. Cukup 13 kilo. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya, karena gini, Wilosloris itu kan sudah dikasih saset itu seperti itu ya. Oh. Itu kan gambarnya tadi ada loh, tak kirim sama Pak Sam. Iya, betul. Iya, ada. Saya lihat ya. Ada yang bilang katanya ini gula ya katanya. Gula tanah. Gula tanah. Jadi gini, itu kalau dilihat kandungannya kan ada 36 di dalam pupuk pilo. Pilo itu kan bantal ya. Iya. Slow, pelan, rilis. Jadi pilo slow release. Pupuknya kayak bantal, pelan pemakaiannya. 1 saset itu untuk 1 batang sawit. Padahal sawit ini terkenal tanaman yang paling resisten dengan pupuk. Pupuk ya. Ya, itu paling bagus seluruh tanaman ya hanya sawit. Kalau dibilang duren, dukuh, kelengkeng itu nggak seberapa, tapi sawit paling rakus. Nah, 1 saset itu cukup untuk 3 bulan sawit, untuk 3 bulan tanaman sawit. Bayangkan. Saset gula, Pak. Gitu kayak saset itu ya, kayak amplop itu kan kayak bantal tuh. Itu beratnya itu 1 on itu, beratnya 1 on. Wow, pantas laku ya. Ya, itu 1 on beratnya. Itu cukup untuk sawit yang umurnya di atas 3 tahun. Sampai berapa? Sampai 25 tahun tetap satu bungkus, 1 saset. Wah. Nah, itu 1 on itu kandungannya ada seluruhnya 36 kandungan pupuk. Makanya apa? Itu tadi sudah lengkap. Majemuk, makro, mikro. Petani sudah pakai itu nggak perlu pakai yang lain. Nah, kalau bicara harga, 1 hektar kalau pakai pupuk pilo slow release ini hanya cukup dengan 130 saset. 1 saset harganya hanya 25.000. Wow. Nah, itu kalau beli ngecer, Pak. Kalau beli ngecer. Kalau belinya kita sebagai agen, itu separuh, Pak, harganya, Pak. Wow. Bayangkan. Ya, 1 saset itu kalau kita harga eceran, tapi kalau kita mau jadi reseller atau agen, itu harganya separuh, Pak. Hanya 12.500, Pak. Wow. Satu-satunya perusahaan yang memberikan keuntungan itu besar buat rakyatnya ya baru perusahaan kami, namanya PT BES. Itu kan namanya PT BES gitu. Karena Pak, ini ucapan doa gitu ya, jadi biar terbaik gitu kan. Makanya dinamakan PT BES yang menjual pupuk pilo slow release seperti itu. Iya. Itu seperti pilo itu. slow release bantal dan rilisnya pelan-pelan. Pilo bantal, slow pelan pemakaian seperti itu. Ya. Kalau teman-teman kita nih udah ada yang nyenderan di bantal, Pak. Di jam 11 kurang 17 menit ya. 17 menit menuju jam 16 itu pilo rilis merem-melek. Ya. Sambil dengerin Pak Hidayat, mereka merem-melek. Meleknya ketika dengar rupiahnya, Pak. Ya. Dengar rupiahnya. Tapi meremnya ketika dia mikir ini buat beli bedak lumayan nih. Ya kan? Kayak 12 buat bikin alis supaya tebel, rambut mempercantik diri atau belanja di Shopee, Tokopedia lumayan. Tapi melek begitu dengar cuannya. Ya. Jadi apapun kerja keras kita kalau paradigma mindset tidak berubah percuma.
Karena betul. apa yang dikatakan Pak Hidayat tadi awal adalah mindset, adalah Iya, Kak Novi. paradigma. Kalau dia udah Percuma. mikir ke sana dia bilang no money ya nodong aja dah. Jadi sebagai agen tadi Pak ya, dengan harga agen, Ya, Pak Hidayat itu kita mendapatkan setengah harga ya. betul, setengah harga. Itu Setengah harga. boleh saya tanya Pak Hidayat, itu jadi Bapak sebagai agen ambil dari pabrik. Nah, Betul. Bapak terus masih bisa jual lagi ke petani gitu. Betul. Jadi Bapak ujung-ujungnya adalah petani ya. Ya, jadi gini, pentingnya ilmu memang di sini. Jadi tidak ada kalau kita nggak punya ilmu semuanya nggak bisa, semuanya pasti bisa. Ya. Yang penting apa? Kita edukasi ke petani gitu loh. Kalau petani sudah kita edukasi dan mereka sudah paham dengan manfaat pupuknya dan pemakaiannya, mereka senang sekali. Karena itu tadi dari biayanya hemat 50%. Terus dari tenaganya pengaplikasian pupuk gitu loh maksudnya. Itu hemat 50% waktunya. Karena apa? Kalau sawit dengan 1 hektar ini hanya butuh setengah hari kelar. Ya kan nggak perlu pakai air, nggak perlu pakai apa aplikasi pupuk kita itu. Hanya ditanam di sebelahnya. Makanya ada orang ngomong petani katanya, wah ini pupuk ajaib ini katanya gitu. Nggak perlu air, nggak perlu apa. Cukup ditanam di sebelahnya udah per 3 bulan. Bayangkan. Nah, makanya Pak 1 hektar hanya butuh 13 kilo. Kan ringan kan, nggak perlu pakai ngangkut-ngangkut, nggak perlu pakai karyawan yang lain seperti itu. Betul. Ketika mengedukasi ya Pak Hidayat, betul. Itu kita bicara di hadapan para petani atau komandan pasukan Pak. Artinya kan katakanlah di kota Batu Malang, saya pernah ke kota Batu Malang menggarap juga satu proyek pertanian di sana. Itu kita mengundang beberapa dari kepala desa atau nanti mereka yang kasih tahu ya, atau pemuka agama. Melalui mana Pak? Untuk bersosialisasi. Ya. Kalau saya prinsipnya gini. Kalau saya prinsipnya gini, ketemu musuh jangan pernah mundur. Ya mohon maaf, petani ini bukan petanggap musuh, bukan. Maksudnya apa? Untuk menjelaskan ke siapapun saya jelaskan. Yang penting gini, ada beberapa orang, contoh petani nih, ada 10 orang atau 20 orang, kita berikan wawasan di situ, kita edukasi. Nah, memang akan lebih cepat ketika ke pemuka agama. Atau paling enggak ke para kelompok tani Gapoktan, ketuanya ya. Gapoktan. Nah, itu akan lebih cepat. Gabungan gabungan kelompok tani, namanya kan Gapoktan. Dan itu yang cepat. Makanya apa? Itu tadi, petani ini biasanya apa? Nggak perlu pakai teori yang banyak. Yang penting diedukasi, caranya gini, simple. Mereka yakin tertarik. Seperti itu. Jadi dicoba aja dulu gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Dan satu, ketika mereka sudah paham dan hasilnya melimpah, mereka yang nyari kita, bukan kita yang nyari mereka. Kita dikejar-kejar ya Pak ya? Ya, dikejar-kejar. Makanya Pak, ya mohon maaf, saya kalau boleh dibilang hari ini jadi laki-laki panggilan. Itu dulu saya Pak. Saya dulu lady killer. Sekarang all the lady wanna kill me Pak. Iya, videonya Pak Hidayat dahsyat ini. Lihat teman-teman kalau Anda nonton, itu ngirim hari Jumat Jumat Barokah itu ke Sumatera Pak ya? Ke Minangkabau, ke Sumatera Barat, kemana-mana. Sumatera Barat. Itu order jalan terus kayaknya ya Pak Hidayat. Jalan terus. Dan makanya itu tadi. Makanya katakan saya jadi laki-laki panggilan hari ini. Untuk Gapoktan yang butuh edukasi kan mereka ya mohon maaf secara ini belum menguasai ya produk knowledge. Makanya mau nggak mau saya dipanggil gitu. Ya, karena edukasi bisa estafet ya. Itu jadi konsekuensi saya kan. Makanya apa? Kapan saya dipanggil ya saya siap. Gitu. Yang penting sarana prasarana udah disiapkan, artinya apa? Kalau mungkin pesawat itu saya bukan nggak butuh, tapi ya alhamdulillah saya sudah fasilitas ya itu.
Pernah Seperti Pak itu. Pangku nggak? Pak Pangku pernah ikut belum? Pak Pangku Rubiono? Nah ini makanya Pak, saya sebenarnya kepengen ngajakin Pak Pangku, cuman Pak Ajaklah Pangkunya Pak. sibuk terus kayaknya ini. Gimana kabarnya Pak Pangku kalau diajak nih? Siap apa enggak nih Pak? Misalnya ke Kalimantan gitu. Kalau siapnya siap, tapi manfaatnya untuk saya kurang karena apa ya, kegiatan sudah nggak pas. Jadi memang yang muda-muda inilah. Nah, Pak gini, saya kepengen ketemu Pak Pangku, saya kepengen ngajak ke rumahnya Pak Ketua KDI dulu Pak Yahya. Oh, ingat nggak Pak? Iya. Ya. Beliau kan rumahnya di Palembang Pak. Iya. Ya, beliau kan rumahnya di Palembang. Beliau jelas kalau di Palembang punya sawit Pak. Iya, dia bapaknya dulu jenderal sih di Palembang Ya, itu kan. satu-satu. Ya. Mantan dari Taiwan juga atau bagaimana? Ketua KDI Taiwan dulu beliau. Oh, ketua Kamar Dagang ya? Kamar Dagang, beliau ketuanya. Iya. Baik ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng dan semuanya yang masih saja berada di atas pillow ya. Send me the pillow ya that you dreaming of. Kirim ke saya bantalnya yang tempat Anda bermimpi, dan ke Pak Hidayat, Pak Pangku, Kak Sem juga. Di 9 menit kita menjelang akhir ya, Kak Sem ya. Dari pertemuan kita. Ini menarik begini, rasanya waktu memang waktu tuh nggak bisa. Kita bisa punya duit, kalau kita hilang kita bisa cari, tapi waktu kalau hilang dia pergi ya. 15 tahun di Taiwan. Pergi itu anak kita yang umur 3 tahun udah ketemu 18 tahun usianya. Kita kehilangan masa-masa indah ketika anak kita tumbuh. Iya. Tapi kita dapat uang. Jadi ya seperti itu. Ya 9 menit menjelang jam 11. Pak Hidayat mungkin sedikit di akhir ya, dari menuju akhir bincang-bincang ngobrol kita nih di malam minggu yang asik ini, apa yang ingin disampaikan? Silakan kepada pendengar kita yang kebanyakan ya wanita, kemudian TKI. Kalau mereka berminat atau kalau ada saran lain, silakan Pak. Betul. Jadi ini mungkin akhir closing statement gitu ya. Jadi karena waktu malam, saya barusan kayaknya ngomong sebentar kok udah waktunya habis kayak gitu. Iya, cepet sekali Pak. Kalau seru tuh cepet. Perasaan saya baru ngomong kok waktunya udah habis gitu ya. Makanya gitu. ya. Nggak apa-apa. Jadi memang untuk awal rasanya seperti ini ya. Jadi ya harus kita korbankan karena ada pertemuan, ada perpisahan. Tapi yang saya harapkan perpisahan ini hanya sementara gitu. Baik untuk teman-teman ya yang saya cintai karena Allah ya, semuanya kayak gitu ya. Dan kita senasib dulunya gitu sama-sama, maka dari itu saya sangat berharap kepada teman-teman, karena apa? Ya, hari ini kalau untuk cewek cowok bukan masalah, yang penting apa? Kita punya semangat dan kita punya cita-cita yang sama seperti itu. Nah, teman-teman yang ada di Hong Kong dan yang lainnya, yang jelas kita harus jaga diri baik-baik yang pertama. Karena kalau kita nggak hati-hati, ya siapa lagi yang mau jaga kita? Makanya jaga diri baik-baik dan kita persiapkan, karena apa? Kita tidak selamanya akan pisah dengan keluarga. Yang tentunya kita harus punya target. Berapa tahun lagi kita harus kumpul dengan keluarga. Saatnya untuk apa? Untuk menikmati. Jangan kita nyari duit boleh lah, tapi saatnya ada kita menikmati. Dan kita cari duit dengan keluarga banyak kok. Nah, terus yang perlu diperhatikan dan perlu kita belajar bareng-bareng ya, kita hari ini mulai untuk berpikir gimana kita punya usaha mandiri. Ya, karena siapapun orangnya semuanya bisa. Semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Yang penting mau belajar. Yakin, sudah yakin. Yang penting mau belajar dan ada kemauan. Dan kalau untuk ya sebenarnya apa ya? Ya kembali lagi. Kalau untuk selamanya jadi TKW, TKI, ya bukan berarti nggak bagus, boleh saja. Cuman kasihan dari kita. Ada waktunya untuk dengan keluarga, dengan anak-anak. Nah,
seperti itu. Dan yang lebih hari ini kita persiapkan itu tadi untuk masa depan ya kita buka lah usaha mikro seperti itu. Jadi jangan pernah minder dengan usaha kita yang kecil, tapi ingat, sekecil apapun usaha kita ini adalah owner, kita adalah CEO. Bos. Perusahaan kita sendiri. Bos kita sendiri. Ya. Gaji besar itu masih diatur sama bos kita. Tapi kalau kita punya usaha mandiri, usaha yang mandiri kita ini adalah bosnya. Jadi mau penghasilan berapapun, mau gede kecilnya, tinggal kita yang menentukan seperti itu. Seperti itu. Sekali lagi buat teman-teman yang ada di Hong Kong dan Taiwan mungkin ya seperti itu. Itu tadi yang dapat saya sampaikan sekali lagi untuk bergabung dengan saya ya itu kemauan pribadi masing-masing. Tapi kalau memang mau konsultasi atau mungkin tukar pikiran atau mungkin ya curhat atau gimana, monggo, nomor saya bisa di-share ya, Pak Nopi dan Pak Sam. Ya, ada di kaset ya. Yang penting gini, selagi kita mau berusaha, yakin siapapun bisa. Tidak harus dengan saya namanya usaha, silakan. Saya sangat mendukung. Yang penting itu tadi, orang-orang yang kita cintai ini harus diutamakan. Tuh. Seperti itu. Amin. Ya. Seperti itu ya teman-teman, terus semangat, terus berjuang, jangan pernah ya pantang mundur. Itu tadi yang saya sampaikan pertama. Apa? Sampaikan pertama, no judi trading, no tipu-tipu. Itu hindari. Yeah. Jadi wah ini ngeri kalau udah kena itu ngeri. Slogannya Pak yang utuh. Slogannya yang utuh tadi Pak. Ya, slogannya yang utuh, go berkah. Kita sinergi, go berkah, no riba, no judi trading, no tipu-tipu. Itu jauh. No tipu-tipu. Terima kasih banyak. Ya. Seperti itu. Amin, Pak. Salam sukses silakan, ke depannya. Pak Sam, ya Pak Nopi, barangkali ada yang minta nomor saya dibagi. Siap. Tidak masalah. Saya pernah pelit dengan ilmu ya. Semakin saya berikan ilmu saya, insya Allah semakin bertambah ilmu saya. Iya, banyak pahalanya itu. Ya. Amin. Pak Pangku Rubiono ada yang mau disampaikan Pak kepada Pak Hidayat dan kepada pendengar-pendengar kita mungkin. Silakan Pak Pangku. Mungkin saya komentar dulu untuk Pak Sam. Kelihatannya Mas Dayat kayaknya Pak Sam minta ilmu satu tuh yang cowok panggilan. Enggak, begini. Ya jadi bagi teman-teman semua, entah yang bekerja di mana, Hong Kong, Taiwan, Brunei dan segala macam, saya berharap jangan terlena lah bekerja di luar negeri. Karena kalau terlena biasanya untuk pulang itu agak sungkan. Kan sampai di tanah air akhirnya takut untuk berjuang. Jadi jangan terlena karena hidup ini kan harus berjuang. Betul. Jangan mohon maaf kita jangan selalu mengadahil dalam pengertian menunggu bantuan orang lain, tapi kita harus berjuang. Harus berjuang. Ya, harus berjuang. Jadi jangan terlena. Mas Dayat tadi sudah menyampaikan saat di luar negeri banyak ilmu, tapi mohon maaf teman-teman yang bekerja di luar ini rata-rata terlena dan kemudian memilih pekerjaan yang kelihatannya indah dilihat, yang sifatnya lifestyle. Jadi lifestyle yang cuma memikirkan Pak, saya mau usaha, mohon maaf, mungkin salon dan segala macam itu ada, tapi itu kan sudah adanya bidang masing-masing sebetulnya. Jadi apa yang kita mampu, khususnya yang tinggal di daerah wilayah, tolong dikembangkan daerahnya masing-masing. Ya saya yakin masih banyak. Cuman kadang-kadang kita terlena dengan usaha yang sifatnya glamor di expose gitu loh. Tapi kadang-kadang duitnya nggak ada. Jadi tolonglah, untuk kita tangannya berlumpuran tanah kotor, tapi hasilnya memuaskan. Betul. Pantunnya Pak. Untuk laki-laki, ya, jadi laki-laki pria panggilan lah ya. Iya. Ya termasuk kita kan pria panggilan. Pantunnya Pak. Pak, pantunnya Pak. Ya. Oh iya, pantunnya Pak Pangku lupa. Saya kangen dengan pantunnya Pak Pangku lupa. Iya. Ini istri saya dengerin Pak Pangku, istri saya dengerin ini. Pantunnya.
Dari Hong Kong ke Jakarta naik pesawat, lumayan juga capek lelah, tidak mengapa karena ingin berjumpa dengan teman dan saudara yang ada di seluruh dunia. Semoga ini bisa menjadi tambah ilmu dan wawasan untuk semua. Mungkin itu aja. Ya. Mantap. Siap Pak Pangku. Wah, biasa. Asli, itu asli ciri khas Pak Pangku itu. Ketika di panggung seperti itu. Saya waktu sering ke Taiwan tuh waduh, saya bilang ini Pak Pangku hebat. Jadi instan. Istri saya ketawa. Istri saya ingat waktu di Taiwan di panggung. Salam ya buat keluarga Pak Hidayat ya. Semoga semua sehat dan Pak Hidayat sendiri terus sukses dari kita semua. Satu kata aja Kak Novi. Iya silakan. Dua juga boleh. Saya mohon resepnya ini Kak Novi kalau bicara kan enak bener. Seperti kalau mohon maaf kalau selang itu kayaknya selangnya nggak ada kotorannya, itu minum apa ya? Justru saya udah kebanyakan macam-macam di selang saya. Udah Iya, kok bersih banget. Beda dengan kita, dengan Pak Sam itu ada kerendet-kerendetnya gitu loh. Pak Pangku harus belajar niup balon. Terima kasih Pak Pangku. Iya. Nanti kita di off air aja. Iya. Pak Pangku. Ya. Kalau saya dengar suaranya Pak Nopi itu gurih-gurih nyoy rasanya itu. Pupuknya cocok Pak, pupuknya. Bisa juga pupuknya cocok. Sayuran yang dari pupuknya Mas Dayat ini. Harus Pak, harus non organik ya. Pak Hidayat, insya Allah ya Pak Pangku, insya Allah saya kalau pulang ke Jakarta nanti kita ketemuan ya. Wajib ketemu Pak Sam, wajib ya, insya Allah Pak ya. Oke, sampai di sini saja, nanti kita bergabung lagi ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam Pak Pangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi. Go bersama, no riba, no judi trading, no tipu-tipu. Ya. Siap. Salam. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Kak Novi lanjut. Baik, meski jarak di antara kita sudah di penghujung acara ya, pendengar radio nongkrong bareng. Meski jarak ada di antara kita tidak pernah merasa jauh. Karena apa? Karena persahabatan tuh nggak diukur dengan jarak, melainkan dengan hati. Jangan mundur tanpa melihat, selamat tidur, selamat istirahat. Pepes ikan sambal terasi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Waalaikumsalam. Ya, arigatou gozaimasu semuanya. Selamat beristirahat ya, dan jangan lupa besok hari Minggu ya, berlibur ya, bawa payung, mungkin cuacanya panas ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Selamat malam sekali lagi, dan kita akan jumpa lagi minggu depan ya, hari Rabu ya, bersama Pak Haji Muhaimin ya. Arigato, selamat malam. Bye. Bye. Arigato, nostamasta. Tulunglah reno timbang saya ajur, aku tak terima mundur. Ojo sampe nakmu kowe ngelarani, ojo sagampangmu kowe obrol janji, nanging nyatane tresnemu kuwi ra tulus suci. Wes
perjuangke sing buka karepe ning nyatane tresno kok anggap ra ono aku iso lunga yen mbok sia-sia timbang saya lara ati iki dudu saka wasi serai so saben dina mbok larani keloro-loro ning jero dodo nambah perining ati ati iki dudu saka